Ya. Memelihara apapun itu boleh jemaah, kanggu. Si penting dia tidak terzolim marah berunu. Kan zolim terhadap alam, binatang. Ngomben tanda zolim. Pelihara dia dengan lagu apa? Dia nebang dengan mangan. Dia nebang dengan nginem. Dia nebang dengan desenina semama ukuran. Ya, apalah ya. Prit unin kadang anu sanina gumbi unin ya sudah zalim berarti mendemati ukuran isi ndek mau merari keditnu maka sida jemaah tertuntut isi keditnu ya Allah dendek ju temang ya surga kembe senina aku ndek nebeng unin ya boleh kan lu cerita nih kini lu cerita justru Sayyidina Umar itu di azab kuburnya dihilangkan saya nggak napi yang bebasang kedit usfuriah ya uspur niki kecil kunun kena wah pas Umar nu liwat lek pekan Syam pekan terus ingat kanak-kanak niki ngedekang uspur ngedekang burung anu nu apa keliang lagi kecil kadang tersakiti wah kedit niki ampun beli si Umar kana aku beli kedit memeh beli wah pira-pira ajen kemani sana aku beng wah beng Umar ampun lepas si Umar terus nah iya datang nu lek kubur sena datang milinang Umar dia neman gen datang nu malaikat nu iya wah kedit ni muncul ndo tante Umar aku wah nganu anganti datang kecil jemaah sidu ya datang apa ya tuntut ya artinya bahwa apapun yang kita pelihara beri haknya arak dengan tamu neraka isi karena kucing ini kinapi kucing niki protes ya Allah dia nebang tiang mangan sin tiang tekurong nu uni ya kan sudah tahu metang iri de leng dengan nu singi piang nu be unin sugul basar bigen meong ya be unin mun tata kurang ngumbin tante metang iri unin mun lepas itu dong tahu te metang iri ni kurang ni tunde ente bang mangan ya zolim ni tetun berarti tamu neraka nah niki jadi apapun ukurannya beng wahakna mun dah beng ye mangan ampun mati engko innalillah wa hande sudah bersalah ya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina sayyidis sadat nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-athhar ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir bi tamim bil khair. Al-mukarramun, imam tiang, tokoh agama, tokoh masyarakat, amir masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, singkatnya hadirin jamaah maghrib dan isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukrulillah, pertama-tama bersyukur kehadirat Allah bahwa hari ini malam ini kembali kita dapat hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian rutin kita malam Senin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, berkah, ridha dan inayahnya kepada kita sekalian sehingga apa yang menjadi setiap hajat-hajat munajat kita Allah ijabah dan Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makin terlanjut kajian kitab Nasaihul Ibad. Nasaihul Ibad niki fi bayani alfazin membahatin alal istidadi li yaumil ma'ad. Nasihat ibad ini artinya adalah untuk menjelaskan beberapa lafaz yang samar, artinya beberapa kalimat-kalimat
hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kalimat-kalimat dari para sahabat atau dari ulama-ulama ahli hikmah yang mengingatkan kita tentang keadaan setelah hari keadaan nanti, kematian nanti sampai kiamat nanti. Artinya nasihat-nasihat niki terkhususang ampun itu terlalu melupakan akhirat, agar kita ini selalu isti'dad, bersiap-siap untuk menuju alam akhirat. Saya ingat sebagus-bagus manusia bahwa Nabi khairukum isti'dadan lima ba'dal maut. Sebagus-bagus kalian adalah sebagus-bagus persiapan kalian untuk kematian kalian. Artinya kan mati niki wah awalu manzil, pertama tahu menuju akhirat. Maka tidak ada pulang lagi ke dunia setelah kita berangkat melalui dermaga kematian. Ya, saya nggak ndek tegun tulak malik ndek narak kesempatan ukuran gente beramal, gente bersedekah, gente jong mesigit, gente jong apa tahajud, misalkan ndek narak kesempatan. Karena dunia ini sekali, ibadah ini sekali, masjid ini sekali yang akan kita tinggalkan menuju keabadian yang hakiki. Nah, ya empuk secerdas-cerdas dengan ndek netukah hidup si abadi dengan hidup si semendak, sebodoh-bodoh dengan tukahnya si abadi itu dengan kenikmatan yang sebentar. Pira lalu gente senang le dunia, ndek kelelek diri, pira jam ndek kelelek. Pira jam ndek kelelek, kuat ndek kelelek sejam ndek noh mentelah. Jadi gile sebenarnya. Ya, sesenang-senang kita pasti beberapa menit, beberapa jam kita bisa tertawa. Setelahnya ada sedih, ada tangis, ada hiruk dan pikuk. Nikilah enggak karena dunia, tapi selebihnya kita akan tertawa dengan nikmat selama-lamanya atau menangis dalam azab selama-lamanya. Dengan si bahagia, dengan si cerdas tentunya memilih dalam nikmat atau kebahagiaan yang selama-lamanya ketimbang dia hari ini bahagia tapi untuk sementara saja. Nah, ialah pesan daripada Imam Nawawi le muqaddimah kitab niki tetujuan ngingetang tiang pelungguh sami bahwa di depan sana itu perjalanan kita masih sangat panjang, yakni akhirat kita. Was'alullahu al-karima an yanfa'a bihi al-muslimin, dan saya memohon kepada Allah yang maha mulia semoga Allah memberi manfaat dengan kitab ini al-muslimin kepada kaum muslimin. Terbaca muqaddimah dulu. Wa yaj'alahu dzakhiratan ila yaumiddin, amin. Dan semoga Allah menjadikan kitab ini sebagai pengantar menuju hari akhir nanti yang bahagia, amin. Semogalah dengan nasihat-nasihat niki terbuka atin te, terbuka hidayah te, terbuka taufik te untuk kita bisa lebih bersemangat untuk beramal menjemput akhirat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tembekna isi musannif isi kalimat bismillah. Wa tusannu hadhil kalimati inda ibtida'i kulli umurin ghairu muhaqqaran. Dan musannif memulai setiap kitab niki isi bismillah. Pertama itba'an, mengikuti kepada Al-Quran, karena semua Al-Quran niki adalah tetembe isi bismillah. Maka Allah saja memulai kitabnya dengan bismillah, maka musannif pengarang ulama memulai karangan-karangannya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tabarrukanlah bait berkah endah bahasa Nabi tesunatang te tembik selapu pegawaian bagus niki isi bismillah ghair muhaqqarat. Lagu ndek nasi lengi-lengi sihinu-hinu ya dende dak ada nembik si lengi-lengi dende bismillah geneng enam tuak misalnya bismillahirrahmanirrahim maksudnya kurang ajar namanya. Jangan, artinya yang baik-baik agar lebih baik maka itu menjadi bismillah baiknya. Dakan bagus ukuran lau ndek ne jari bagus, artinya ndek ne bagus nu ndek nara berkah nu ndek nara
manfaatnya, ndek nara apa berkahnya, ndek nara manfaatnya, ndek nara kebagusan wahlangan Allah Ta'ala, yang niki berarti ya sekedar bagus tanpa berkah. Lagu si tepetenu adalah bagus bil barokah, bagus disertain isi berkah. Sekedar da bismillahirrahmanirrahim doang segera berat, ndek berat ya. Mun bernyanyi jaksu album apal ya papa bismillah aja dia napal-apal. Nah niki kebiasaan saja. Fa in taraktaha fi awwaliha ata fi asnaiha lamun ukurande mun da lupa baca bismillah lek penembe ata biha fi asnaiha baca ya lek pertengahan mun da ingat ya biqauli bismillah fi awwalihi wa akhirnya. Sampai ukurannya leng Nabi mun da lupa tembe bismillah le awal sangke sida gupoh-gupoh pada lupa ingat dalaun le pertengahan atau sudah menjelang akhir pekerjaan tunu wah tu baca bismillah fi awalihi wa akhirih lente niki juga berkah. Artinya si beru nu Quranan dek narak berkahna lakan penembe saya ngak dek deman tembe si bismillah neke le ujung tu dah ingat bismillah fi awalihi wa akhirih le awal kanca akhir sebutku bismillah. Artinya dengan menyebut nama Allah maka nikilah tu muncul berkah. Artinya saking sunatnya daka terlupa le awal ingat le akhir maka tunah tu bismillah lagu lamun wah tutu ya mangan bawah kin ya apa artinya wah terbu pepo orang bismillah fi awali wa akhir ya udah kan sudah lewat kerjaannya. Artinya mun masih le awal le tengah atau le akhir masihlah ndek teman selesai niki sila tetembe ya isi bismillah ya. Ukurannya tetamu balik baru misalkan ya tenawain balai baru atau nawain toko baru ya wah isi baca yang tu bismillahirrahmanirrahim berkah wah tukun ya dan dia ulah mete-mete si macam-macam wah ya bismillah wah si buka tukun ya mendek demele wah si pelit deh ya pelit kereket cukup wah aku si bismillah bagus sama lagu si dah pelit. Ya. Alhamdulillahi fi kulli hin, dan segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Ai zamanin qalla aw kathur, baik sedikit atau banyak. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala segala puji itu dalam setiap keadaan. Nah sekedik keadaan tu atau luik keadaan tu niki Allah subhanahu wa ta'ala selalu maha terpuji. Artinya dek tekanggu ukur alhamdulillah niki isi rizki si sekecet atau rizki si luwe papa aja luwe mau ne pelian alhamdulillah ne pira mau de tua sejuta alhamdulillah unin ndi neka tekatuan pira neka alhamdulillah arak sibu kocet alhamdulillah. Itu namanya apa? Mengkondisikan nikmat alhamdulillah karena keadaan jumlah nikmat. Itu nikmatnya berarti akan tersebut itu munafik ya. Sangat apa? Ya lengna fi zamanin qalla aw qasur. Waktu dekat atau waktu yang banyak. Artinya nikmat banyak, nikmat sekedik alhamdulillah wah. Mun sekedik ternikmatin isi alhamdulillah, si sekedik no gan terumbu. Mun luwe ternikmatin isi alhamdulillah, si luwe no akan jari luwe lali. Namun si sekedi ndek dia tahu alhamdulillah kocet alhamdulillah. Ini saraka ya maka yang sedikit itu tidak akan menjadi banyak. Saya nggak napi, saya nggak kurang alhamdulillahnya. Maka muntemele memperbanyak nikmat, perbanyaklah pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala piran fi kulli waqtin wahinin lana. Lek dalam segala keadaan dia susah, tersenang atau nesekedi atau neluik mau te ya tu tekadu alhamdulillah sekedi mau dah alhamdulillah wah saya nggak sekedi nu pun ya nikmat Allah ya mun si sekedi nikmat Allah atau ndeh parana si pelik doang nikmat Allah taala mun kedi jangan dia ni aku begawe aneh apa pasti lu aja ni tulen rizki Allah taala ni pede
Bukan, yang kecil itu justru nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lebih pantas untuk kita syukuri, untuk mendatangkan yang lebih banyak. Lain syakartum lazidan. Nah, makan ditambah. Nah, yang pun al dalam hamdulillah niki tersebut le bahasa Arab dengan al lil istighraq sinteparan. Al untuk menyempurnakan segala puji bagi Allah. Ya buik wah pujian niki mun tengadu alhamdulillahi Rabbil alamin. Ya buik segala puji niki hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Beda misalkan hamdan lillah. Hamdan lillah. Segala puji lillah. Nah, detono bau masih hamdan lillah ya. Pada maknanya lagu lek maknanya lillah nu tau lek lam nu lam lillah nu artinya lamul lil milki. Artinya segala milik puji itu hanya Allah. Lamna tu bait kadang kan hamdan lillah atau alhamdulillah ya pada itu alnya kalau pakai alif lam istighraq ma'rifat, kemudian lillah itu huruf jar lil milki untuk menunjukkan kesempurnaan kepemilikan. Artinya saya katakan hamdan lillah segala milik hanya milik Allah, artinya segala puji milik Allah. Amun tengah alhamdulillah apapun pujian dihabiskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bau terbaca hamdan lillah atau alhamdulillah. Lagu melesi paling afdal ja itba tipa Al-Qur'an, yakni alhamdulillah. Setetambe isi surat Al-Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, yang tante syukur wah tunu si paling tinggi ngombe keadaan te bersyukur alhamdulillah. Fi kulli hinin wa awqatin, dan setiap waktu. Wahya azminatin ma'dudatin wahya min atfi khosin ila am. Tunut khususan antara kalimat hin dengan awqat. Hin waktu yang tertentu, wa awqat niki am waktu kapan saja. Artinya dalam nikmat tertentu yang ada hajat sida itu dikabulkan alhamdulillah, atau setiap waktu yang tidak terhajatkan atas nikmat itu juga harus muncul alhamdulillah. Misalkan itu berdoa yang hajat, berdoa itu hajat, ya Allah mudahan lulus anakku jadi pegawai misalkan, lulus itu kan hajat qabul, itu namanya hin. Ketika anda punya hajat Allah kabulkan, maka di situ harus muncul alhamdulillah. Wa awqat, dalam setiap waktu ukurannya ndik netekabulang hajatnu lagu lain langan detebang nikmat yang lain itu pun adalah alhamdulillah. Ndik nepang hajat dong tekabulang ndik na ieu kaanggoku ya Allah ndik kumaan so alhamdulillah wuni ya boleh. Jadi hin wa awqat dalam hajat yang terkabulkan atau kapanpun kita itu punya nikmat walau belum dikabulkan, disitulah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukurin. Luwe hajat tu masalah nanti, dan sementara Allah itu mengabulkan kita tidak sesuai maunya kita. Mun selapu de tekabulang den tutu kemele ya, kalau ngukur maunya side manusia ni tebang gunung seke mele dua mele telu cukup. Maka cara Allah membagi nikmat itu kepada yang diberikan sesuai dengan iradah, sesuai dengan kadar Allah Subhanahu wa taala ya. Nyai kena alhamdulillah nu ya. Wassalatu ay al-atfu minallahi wa min ghairihi, ataf daripada Allah, artinya alhamdulillahi, kemudian diatapkan wassalatu wassalamu ala rasulih, dan salawat dan salam atas Rasulullah SAW. Ashrafil khalqi, beliau adalah seafdal makhluk. Artinya wah maklum beliau itu semulia-mulia makhluk. Muntaketuan la Isra Mi'raj, Rasulullah satu-satunya manusia atau makhluk ya, makhluk wah pokoknya segala makhluk. Makhluk nu kan kullu ma siwallah, sesatu selain Allah makhluk. Jadi malaikat nu makhluk, pokok selain Allah makhluk. Allah nu al-khaliq. Kalau selain Allah namanya makhluk, dia tercipta. Kalau Allah al-khaliq mencipta, pencipta dengan makhluk tidak akan pernah sama. Kalau Allah tetap al-khaliq, kalau makhluk dia bukan al-khaliq. Makhluk nu ciptaan, malaikat, arasy, sidratil muntaha, surga, neraka, malaikat, selapun nu makhluk.
ya, karena dia bukan Allah, karena dia hanya tercipta. Nah, kemudian si paling bisa tinggi derajatnya, paling tinggi derajat makhluk niki adalah Sidratil Muntaha, ya, puncak yang tertinggi. Nah, dia nara wah makhluk Allah Ta'ala si bau sampai tunu hatta malaikat kecuali Rasulullah. Makanya disebut asyraful khalqi, semulia-mulia makhluk. Saya nak paling atas makom ya bau sampai Sidratil Muntaha, puncak yang tertinggi. Lamun si lain dia bau, ya. Nabi Adam kelipak lek surga doang dan celek bumi. Surga no masih bawa arsy, ya. Nabi Musa baru lek tursina doang untuk berbicara dengan Allah, ya. Inni ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sidene lek bukit tua legah sandal dia hanya sampai sana. Nabi Ibrahim Khalilullah wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi. Aku tunjukkan keajaiban langit dan bumi untuk Ibrahim. Enggak, tapi ke Sidratil Muntaha enggak ada yang sanggup. Hatta Jibril senengatong Nabi Muhammad tipa Sidratil Muntaha dia bau lolos. Itu yang kah kaji atong dikaji ya Rasulullah, dia tiang sanggup lewat niki tiang akan hancur. Hanya Nabi yang bisa. Itu nama asyraful khalqi, makom-makom tinggi. Wa huwa artinya makhluk nu kullu ma awjadahu Allah Ta'ala. Si tersebut makhluk nu selapu apa si tearaang si Allah Ta'ala ala takdirin atas ukuran takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi segalanya wah niki tercipta atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut makhluk. Dan makhluk paling tinggi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hatta ukuran ndek neman wah utus Nabi Muhammad deman telahira nur Muhammad niki wah lebih hebat ketimbang apapun makhluk yang ada niki. Hatta Jibril pun tidak ada apa-apanya ketimbang nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yes, ini paling mulia. Angka seafdol terberdoa dendek lupa berselawat. Saya ingat dinarak kemuliaan paling mulia makhluk kecuali Rasulullah. Yang pun tahajatang cinta berselawat ti Pak Nabi terbuka hijab-hijab si ngijab itu kan makhluk si lain. Karena kan doa tu ya duit numpang. Ya, tertutupi di langit 1, langit 2, langit 3 sampai langit 7. Nah, tunuh selawat nutuk puncak muntah berselawat kepada Nabi, maka dia akan tembus dia sampai Sidratil Muntaha. Apalagi teluik selawat, ya sekek wasi berdoa, ya isin doa anda sekek lagu selawat dulu ribuan lah langsung wah tembus, ya. Itu kan ya kebalik kadang rasa tolang selawat nu kanggo narak 1000 kadang. Ini ya kebalik, ya mun ulama nu ngarang kita barzanji atau burdah itu pujiannya selawatnya ke Muhammad banyak, isi doanya cuma sekecil tapi istijabahnya luar biasa, ya luar biasa. Yentan munar hajat-hajat anu wah peleblak si selawat terus seki ya Allah pernah lulus sedang anakku insyaallah langsung wah lulus. Nah niki pentingnya bersolat, membuka hijab. Hadhihi manhiyatun fil istidadi lil iman. Ini adalah kitab untuk mengingatkan kita persiapan hari kiamat. Fa inna minha dan sesungguhnya ma yakunu masna, ada yang dalam satu bab itu ada dua dibagi artinya zawjain berpasangan. Ada hadis, ada asar sahabat, kadang berpasangan. Wa minha ma yakunu sulasian, ada yang sulasi, ada yang bangsa 3 ila tamamil usyrah sampai 10 maqalah. Artinya kadang lek sekek bab niki tolo arak 2 makalah hadis-hadis atau lek sepe bab sampai dengan paling luik 10 makalah yang diurutkan langan sekek makalah sampai dengan 100 makalah. Makalahnya artinya nasihat, ya nasihat. Lamun lemasiyat sebut makalah, padahal itu bahasa Arab. Maqalah dari qala, ya bahasa Arabnya maqalah. Jadi perkataan yang dimasdarkan, masdarnya maqalah.
isi perkataan, nasihat-nasihat nuh makalah. Nah barulah tetama si pertama. Fal hadisul awal fi nasaihil ibad. Hadis yang pertama nasihat ibad niki pertama. Ajazani bihi al-allamah al-syekh Muhammad al-Khatib al-Syami thumma al-Madni al-Hambali. Mengijazahkan kepadaku secara khusus guru saya al-allamah Syekh Muhammad al-Khatib al-Syami. Wa huwa bin Uthman bin Abbas bin Uthman bin masyayikhi muttasilan ila Abi Dzar, nyambung sanadnya hadis ini sampai ke Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, sambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fima yarwihi min rabbih, dari apa yang diriwayatkan dari Tuhannya azza wa jalla. Qala, Allah berfirman. Nah niki hadis kudusi. Tembekna si musannif niki hadis kudusi. Hadis kudusi artinya firman Allah. Ndekna Al-Qur'an, sangat ada yang tersebut oleh Al-Qur'an. Lagu hadis kudusi si datang redaksinya dari Allah tapi maknanya dari Nabi Muhammad SAW. Oh maknanya dari Allah, redaksinya kalimatnya lah kan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bahasa yang ye, lagu maknanya itu nene leng ya, seolah-olah seperti gambaran besarnya. Tebang juluk Nabi ukuran apa? Pokok bahasan. Makalan pokok bahasan. Pokok bahasannya ini. Nah, kemudian apa kajiannya? Yakni cara mengkajinya, bahasa wah menurut Sidi. Nah intinya di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis kudusi, Allah berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu zulma, ibilu hadisnya terbagi dua saja. Ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, hambaku, haramanku zalim no tipa iriku, waja'altuhu bainakum muharrama, dan jarianku ya zalim niki tipak si depade yakni muharraman teharamang. Fala tadzalamu, maka saking haramangku ya leng Allah taala, fala tadzalamu, dendek saling zalim. Nah niki si pertama. Sehingga dosa paling belik niki secara umum adalah zalim. Yang pernah sebut si Luqman tono, ya bunayya la tusyrik billah. Syirik itu disebut apa? Inna syirka la zulmun azim. Syirik no zalim si paling belik. Maksudnya dosa paling belik ini ya zalim. Zalim si paling belik embe tipa Allah. Ya ini apa? Sudah menyekutukan Allah atau tidak ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau sama sekali meninggalkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, itu zalim ya. Sehingga zalim niki terbagi telu. Zalim tipa Allah, zalim tipa manusia, zalim tipa alam ya. Zalim tipa Allah kanca Rasulullah tentunya ndek teu milih gawe apa sih perintahane isi Allah atau sunnatane isi Rasulullah. Niki teu zalim wah ya. Kemudian zalim tipak manusia, namun tenyakitin batur, iyalah aran zalim. Atau tembait hak batur, sindekna tanpa hak, ya. Itu zalim mah berarti. Yang aran zalim tipak manusia. Pokok mun nyakitin batur, de olok ke ieu, de bait ke barang, atau de ejek ke ieu, de kenjek-kenjek, jadi zalim wah. Ya. Dan zalim ini termasuk dosa besar, ya. Termasuk dosa zalim tipa alam, artinya kita tidak menjaga alam ya, misalkan binatang siksa tu tayada sedut de misalkan, ini zalim ya. Begang sedut de misalkan, ini zalim ya. Kenapa? Karena Allah tidak menyukai kita untuk membunuhnya dengan cara-cara yang tidak baik. Sampai Nabi katakan fa idza qataltum fa ahsinil qitlah. Mun demele ngemate binatang, mati wah cara bagus-bagus, dendek siram si air panas, dendek sedut. Ya, ukurannya lamun de ngemate berangkak pepe, dendek wah ngadu tes apa ngadu anu berangkak nu wong tes lah paling berangkak awas kamu jemaah. Ya, kalau membunuhnya ya selu wah si
unin atau beng ya wah ukuran deh mo apa yang berangkang nas kedi unin dia sampai bui angkatan tasawuf kan beng nih kadang sampai Imam Ghazali ya sini nulis kitab Imam Ghazali tuh ihya arak kelikit nyontlo le tinta isi nulis ampun ndot doa dan bani bergerak wah Imam Ghazali siapa si menghargai atau periak tipak lalat niki mun ku beriak laun atau mun ku bergerak sekedi engkah mau nginem le tintengku niatang ieu wah carangku bersedekah tipak makhluk Allah pondek ku zalim terus ye lantaran terterima amalnya sina tempiang Imam Ghazali mbe tok de tolok si Allah Taala maqam mahmuda aw maqam ku tinggi si ku tolok si Allah Taala sebab apa isi tahajud tu si isi puasa tu isi kitab tu ndi ya karena semata-mata isiku sayang terhadap lalat si sopok waktu nginem le tintengku ampok ku legang ye lantaran Allah ridha tipa aku lagu bukan berarti ye laun jaga ada berangkak sini lalat sini akan dek sembahyang wah aku kangen tiba. Nah ini kan salah paham artinya bahwa ya zalim itu terhadap binatang makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain tendek tersampai menyakiti itu adalah bentuk kezaliman terhadap manusia atau terhadap makhluk Allah binatang alam mun jok Allah ndek de nyakitin jok Allah taala lagu nabi bilin hak dan kewajiban yang Allah berikan kepada kita baru kita zalim. Nah Allah taala mesti yang mirina ndek kuah zalim. Adakah Allah zalim? Dia nara sifat Allah az-zulm. Allah itu kebalikannya al-adlu. Ya. Allah itu maha adil. Tidak mungkin Allah itu zalim. Karena Allah maha adil, maka Allah haramkan dia itu hambanya melakukan kezaliman. Mara angkun aku, ndek kuah zalimin si depade, maka dendek saling zalimin. Berarti saya dendek saling zalimin, dendek side kanca semeton jari saling zalimin. Ya, saling zalimin, saling sakitin wah menu akur-akur entan hidup akur bagus-bagus entan hidup saya enggak iya si paling terbenci si Allah Ta'ala. Allah dalam setiap surat kadang mengatakan wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun aku ndek kuah zalim tipa hambangku lagu iya zalimin iri nemesa ya ngombentan zalimin iri nemesa suruh sembahyang dek mele sembahyang hayalah salah hayalah falah ndek mele datang ya suruh berjekat ndek mele selapun ndek mele ya pun ndek mele nah nikilah termasuk ya zalim ya haram hukum ya ibadi wallahu alam bisawab wa ilaihi marji'ul ma'ab niki jul entah tu ya belu hadis niki. Sebelum terlanjut doa sila ada si perlu de ketua anak yang persilakan fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai orang yang terzalimi, di awal juz 6 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yuhibbullahu jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu aliman hakimah. Kemudian yang jadi pertanyaan bagaimana seseorang yang dikategorikan dizolimi ini, karena kan tentu beda orang yang dizolimi dengan orang yang merasa dizolimi padahal sebenarnya dia tidak terzolimi. Nah, itu bagaimana indikator orang yang terzolimi kan luar biasa juga Tanggul, karena doa orang terzolimi ini katanya doa yang tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Nah sekarang bagaimana sih orang yang terzolimin, karena kebanyakan orang merasa dirinya dizolimi padahal tidak demikian. Demikian sudah Tanggul. Masih saya bejul jelas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pertanyakan masalah kehidupan yang hakiki. Apakah kami yang awam ini bisa mendapatkan kehidupan yang hakiki? Sedangkan puasa kami aja masih pakai puasa awam, belum bisa kita melakukan puasa awas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Tuan Guru mengenai ucapan alhamdulillah terhadap nikmat yang kita terima. Karena banyak orang kadang tidak diikrarkan, tidak diucapkan alhamdulillah. Nah, yang kedua yang tanyakan, apakah yang dimaksud dengan kufur nikmat nih? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ketanya tentang hewan burung ya, Ustaz. Burung, pelihara burung di sangkar, zolim atau enggak? Terus masalah lomba burung itu, judi atau termasuk judi apa enggak? Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah Wandi keluit ibu-ibu arah Wandi nara paham masyaallah. Yang pertama, bagaimana indikator tanda denganmu betul-betul dizolimi atau dia merasa dizolimi padahal dia tidak terzolimi. Zolim niki lamun memang bersama dengan makhluk ya, kepada makhluk niki kan mentezolim tipe Allah Ta'ala kan Rasul wah keruan ndik demili gawe perintah Allah atau ndik demili gawe sunnah Nabi, berarti kita zolim terhadap Allah dan Rasulnya, sudah keruan. Dan Allah tidak akan pernah merasa dizolimi karena kita tulan-tulan zolim ya, atau Rasulullah tidak merasa terzolimi karena kita memang sudah dianggap zolim dalam standar kita tidak melakukan amaliyah ibadah. Si kedua yang berhubungan dengan makhluk niki bagaimanalah standar dengan si tersebut terzolimin sehingga dia boleh merasa dirinya terzolimi, sehingga dia tidak hanya merasa dizolimi padahal dengan lain tidak pernah menzoliminya ya. Jadi standar li makhluk dengan si tersebut terzolimin adalah dia itu betul-betul diambil haknya oleh orang lain. Terbaik haknya, hak untuk apa? Hak untuk dia memiliki sesuatu, hak untuk dia senang, hak untuk dia bahagia, hak untuk dia mendapat bagiannya. Pokoknya hak noh terbaik. Sehingga dalam fikih tersebutkan az-zulmu niki hakku akhdhu hakul ghair, yakni mengambil hak dengan lain. Hak niki apa? Hak selapu hak yang seharusnya dia berhak untuk senang, tapi anda buat dia sedih, sudah zolim. Berarti saya ingat mula kena senang, sudah miak dia senang, itu namanya zolim. Atau mula kena mau kepeng, misalkan 1 juta lagu arak dengan tentang dizolimi dengan burung yang mau 1 juta yang seharusnya berhak mendapatkan itu sudah zolim. Atau misalkan hak waris, misalkan arak anaknya mama terus anaknya nina, kebalikan kadun, misalkan haknya yang laki dikasih 1, haknya yang perempuan dikasih 2, berarti yang seharusnya laki 2, yang seharusnya perempuan 1, niki terbaik haknya zolim ya. Atau sedang bait sandal wah batu le masjid ya, itu kan seharusnya hak denganmu genengandu sandal lagu burung dan ada sandal isi itu namanya zolim. Artinya kriterianya hak dia untuk senang anda ambil burung dengan senang, hak dia untuk berbahagia tidak ambil, hak dia untuk mendapatkan bagiannya tidak ambil, itu namanya zolim. Dan orang yang itu diambil haknya
harus merasa dizolim. Itu zalimin. Lagu dendek sembarang selapu tahu na tezalimin. Aku tezalimin ni uni. Apa sih dia tezalimin? Bro uni. Apa lagi? Ya pokoknya Nuh misalkan si ndekna ya tu merasa terzalim, ndekna rak terbait langan hak tu. Ya artinya ndekna perlu merasa terzalimi. Atau orang ini dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga misalkan ia demen mungkar, lagu tahalangin ia tipa mungkar, ampun engkah mungkar, tenasehatin, aku terzalimin, ini aku ajahna agama uni. Ini bukan zalimi itu, ya, kan itu senang ngunin gawe maksiat, itu bukan senang, itu itu kemungkaran, maka barang mungkar harus diingkari. Harus diingkari. Nah jadi lamun tete ajah misalkan itu salah tete ajah ndek dia terzalimin isi dia tersuruh bagus, ya berarti si dia tete ajah kena, ya. Maka orang yang ingin memperbaiki orang lain dalam niat yang baik, maka dia boleh walaupun ukurannya agak nyindir sekedi. Misalkan tiang nyindir side, misalkan sinde doa tiang masjid, misalkan tiang sindir Papa jak rinjani jak kau menjak masjid jak dede kau. Apakah saya menzalimi anda dengan kata-kata saya sakit tangan? Aku tersinggung nih, aku tersinggung nih. Apakah saya menzalimi anda? Tidak. Justru saya mengangkat harkat dan martabat anda. Nah kira-kira begitu ya dipahami. Wallahu a'lam. Si kedua, awam-awam diri terketat. Ya. Ya. Jadi status awam niki tidak membuat kita itu harus kehilangan motivasi untuk mendapatkan surga, mendapatkan berkah, mendapatkan kebagusan. Alur wahda awam, tapi awamnya kita itu berkualitas. Berkualitas apa? Ara angen temeleng meririri. Ya, berarti awam kita itu awam berkualitas. Ya, sehingga kita pantas mendapatkan rahmat hidayah Allah. Sundekna pantas dengan awam mau rahmatnu, tahu na irina awam lagu ndekna milih berusaha untuk engkah jadi awam. Ya, awam diri, aku awam wahunin. Lagu pengajian ni momot suruh ngaji ndek milih itu nawam. Ya. Sidem ya iri dijari awam beneran. Yang Pak Imam Ghazali ngene-ngene ara dengan tahu ndekna tahu irina tahu. Berarti apa? Dia itu sedang lupa, dia sedang tidur, maka bangunkan dia, ingatang ya bahwa si dia itu tahu, amalkan ilmunya. Ya. Ini orang rugi. Kemudian si kedua arah dengan si tahu iri ini tahu. Berarti apa? Dia tahu ilmunya, dia alim dan dia beramal dengan ilmunya. Inilah ulama, inilah aulia dengan Imam Ghazali. Fattabi'u, ikuti dia. Ya. Si ketelu arah dengan ndek ne tahu lagu tahu ne iri ne ndek tahu. No, sehingga apa? Ya sadar iri ne aku awam, periri ne iri ne oh harus ku berajah ku jari engkah dengan awam. Ini orang beruntung. No, tahu ne iri ne ya sadar bahwa dia itu awam. Sehingga apa? Milih ne berajah. Ya, si bahaya sesat celaka nu adalah apa? Ya. Ya. Dia tahu iri nendek tahu, kemudian sok wah milih tahu doang. Artinya apa? Dia tidak tahu dirinya tahu dan tidak mau tahu bahwa dirinya tidak tahu. No. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Dia itu tidak tahu dan tidak mau tahu apakah dia tahu atau tidak tahu. Artinya dia sadar dia tahu para diri ini cakat doang. Lai ku ngaji ti. Nah artinya apa? Dia tidak sadar dia awam, sehingga apa? Dia mele-mele beraja, merasa pinter. Nah niki dengan si celaka, ya lagu mentu awam sadar itu dia tahu, maka dia belajar. Itu hebat. Ya naniki. Jadi dia khawatir lah, kan dia khawas. Dia wah khawas dulu awam mah dulu. Penting apa? Ngaji wah pacu-pacu laun Allah ngangkat sida jadi khawas. Karena itu bukan pilihan. Ya, pilihan itu adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hari ini dari awam
untuk mencari ikhtiar. Dari ikhtiar baru naik nanti grade kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kemudian si ketelu alhamdulillah. Ngombe dengan dek ngucap alhamdulillah ya. Mun dek ngucap berarti dek syukur ya. Dek syukur ya. Kalau tidak syukur ya berarti kufur ya. Kalau kufur ya tidak syukur. Ya tidak syukur. Artinya standar dengan si syukur no pertama adalah lisan. Kan telu syukur no kan terbagi ya, syukur bil lisan, syukur bil qalb, syukur bil arkan. Ya, syukur lisan no alhamdulillah. Syukur qalb ini adalah semakin mantap iman pada Allah. Syukur arkan gawe ne perintah Allah Subhanahu wa taala. Niki syukur. Berarti munah mele sempurna rukun syukur niki telu. Pertama apa? Alhamdulillah dulu. Kemudian mantap iman dan nilangan Allah taala. Kemudian gagu perintah itu syukur yang hebat. Ya, berarti lah masalah sopo hilang berarti salah satunya hilang dalam syukur. Ndek alhamdulillah lagu atina saya mantap ibadah gawe belum sempurna syukur. Lagu syukur si ndek man sempurna. Ya, maka kita disuruh ini menyempurnakan syukur. Isi apa? Isi lisan, qalb, kance arkan, pegawean teniki. Nah niki rukun-rukun syukur. Terus ngombe setebut kufur niki lah Al-Quran tersebut ya'rifuna nikmatallah summa yungkirunaha. Ya'rifuna nikmatallah tahu nikmat Allah nu summa yungkirunaha lagu ingkarin ya. Ingkarin artinya ndek nemile taat tipa Allah padahal liwah tebang nikmat. Ya sadar nih aku tebang nikmat si Allah taala ni luwe kepeng ni temolahang si Allah taala sadar ya temolahang hidupna nikmat lagu apa ya sayan ingkar ya sayan maksiat ya pun te istidraj no azabna tertunda-tunda si Allah taala tulur doang tulur jemak mun wah pelot ampun tebele-belek marak dengan mancing lindong mun wah pangan si lindong nu tulur juluk tasi nu mun wah tutuk tasi nu angkat pun pak-pakang jok atas. Ngeno kan lain tanda mancing lindong deh. Namun waktu itu tasin pong. Padahal ya wali atas bukan dirasa nelepas be. Nah itulah istidraj. Onya-onya ditepak-pak. Jadi Anda tahu itu nikmat tapi Anda tidak datang atas pengakuan terhadap nikmat, hati-hati itu istidraj, ada azab yang akan tersusulkan. Wallahu a'lam. Kemudian apa? Oh. Ini ahli kedit ya. Memelihara apapun itu boleh jemaah kanggu si penting dendek terzolim marah berunu kan zolim terhadap alam binatang ngomben tanda zolim pelihara dia dengan lagu apa dek nebang dengan mangan dek nebang dengan nginem dek nebang dengan desenina semama ukuran ya apalah ya prit unin kadang anu senina gumbi unin ya sudah zolim berarti mendemati ukuran isi ndek mau merari keditnu maka sida jemaah tertuntut isi keditnu ya Allah dendek ju temang ya surga kembe senina aku ndek nebeng unin ya boleh kan luwe cerita niki luwe cerita justru Sayyidina Umar itu di azab kuburnya dihilangkan saya nggak napi yang bebasang kedit usfuriah ya. uspur niki kecil kuning kena wah pas Umar nu liwat lek peken sang peken terus ingat kanak-kanak niki ngedekang uspur ngedekang burung anu nu apa keliang lagi kecil kadang tersakiti wah kedit niki ampun beli si Umar karena aku beli kedit memeh beli wah pira-pira ajen kemani sana aku beng wah beng Umar ampun lepas si Umar terus nah iya datang lek kubur sena datang milinang Umar dan neman gen datang malaikat iya wah kedit ni muncul ndo tante Umar aku wah nganu anganti datang kecil jemaah sidu ya datang apa
Ya nuntut. Ya artinya bahwa apapun yang kita pelihara beri haknya. Arak dengan tamu neraka isi karena kucing. Kucing ini kinapi? Kucing ini ke protes ya Allah. Dia nebang tiang mangan, sin tiang tekurong nu uni. Yo kan sudah tahu metang iri de leng dengan nu singi piang nu be uni sugul basar bigen nu meong. Ya be uni muntah tekurang ngumbin tante metang iri uni mun lepas itu dong tahu te metang iri ni kurang ni tunde ente bang mangan ya zolim ni oh tetun berarti tamu neraka nah niki jadi apapun ukurannya bang wahak mun dah bang yang mangan ampun mati engkau innalillah wa hande sudah bersalah ya kemudian apa lomba si tersebut judi niki lamun setiap sesuatu yakni menggunakan pendaftaran mun gadu pendaftaran terus langan pendaftaran niki tebetang hadiah itu riba jelas-jelas riba kan judi si dengarkan barang haram ya. Seakan berdaftar 10.000 hadiahnya manok itu haram ya. Mun tebeng kah milih ini buruk mau ukur lomba hebat keditku nih yes jangan kecuali mendede ngadu kepeng berdaftar anu wah langsung panitia ngebang sida no pendaftaran ini hadiah karena sida itu dapat lomba mafi muskilah ndak masalah si jari masalah ketika itu menggunakan uang pribadi untuk berlomba ada yang diuntungkan ada yang dirugikan la doror wala diror ndak boleh merugikan orang merugikan pribadi gak boleh. Ya, munda sekedar berlomba-lomba aja. Anu wah kena bewat. Demen dan dengan depan pendaftaran. Wallahu a'lam bishawab.